bukan agama-agama nama-nama yang tersebar di dunia ini. Itu kan hanya kulit. Itu kan hanya wadah-wadah agama saja. Tujuannya agar manusia lebih masuk ke dalam agama Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Manusia-manusia yang beriman, manusia yang percaya bahwa ada Tuhan yang mentuhani dirinya, masuklah, pasrahkanlah kembali hidup dan badanmu kesemuanya kepada Tuhanmu. Itulah kafah. Itulah kepasrahan total jenderal kepada Tuhannya. Itulah yang disebut agama itu. Itulah yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Ketika hanya Allah yang bermakrifat dan ketika manusianya sudah tidak punya makrifat lagi, apalagi punya syariat. Makrifat saja tidak punya, apalagi syariat, apalagi toreko, apalagi hakikat. Makrifat saja hanya milik Allah, ya semuanya syariatullah, ya semuanya torekotullah, ya semuanya hakikatullah, ya semuanya makrifatullah. Ketika manusianya benar-benar terbaiat, manusianya benar-benar mati. Jadi meskipun kita sudah berbaiat ribuan kali banyaknya kepada guru-guru, tapi ketika sudah berbaiat, diri kita masih ada, diri kita lebih wujud daripada Allah, yaitu bukan baiat. Itu pura-pura baiat, itu syariatnya baiat saja, masih kulit-kulit. Akan tetapi hakikat orang-orang yang sudah berbaiat itu, yang sudah dibaiat itu, ketika diri manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya, ketika diri manusianya sudah tak hidup lagi di hatinya, ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi di hatinya, apalagi bisa syariat, apalagi bisa makrifat, semuanya kembali kepada innani anallah. Semua kembali kepada Allah. Ketika baiat tiba, ketika kiamat tiba, gonjang-ganjingnya diserahkanlah hidup dan badan ini, maka itulah kiamat kubro bagi manusia yang sudah mendatangi baiatnya, rela dan ridho dengan kematiannya, dengan meninggalkan harta-hartanya, dengan meninggalkan amal-amalnya, dengan meninggalkan ilmu-ilmunya, dengan meninggalkan semua apa yang dicinta-cintainya, urusan-urusan dunia, dengan meninggalkan bahkan hidup dan badannya pun juga ditinggalkan. Itulah hakikat baiat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi orang-orang yang sudah berbaiat saja yang tahu isi hakikat mutasabihatnya dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang sudah baiat sudah tak ada lagi manusianya, sudah hanya Allah yang nyata baginya. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah aku. Ya karena Allah sendiri yang menggelar manusianya ketika manusianya sudah berbaiat. Jadi itulah yang dimaksud kiamat itu. Setelah kiamat manusia semuanya dan makhluk-makhluk semuanya pada mati, maka Allah berkata, innani anallah. Sesungguhnya aku inilah Allah. Ketika manusianya sudah tak ada lagi di hatinya, ketika manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya, ketika manusianya tak hidup lagi di hatinya, itulah yang dikatakan hari kebangkitan itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan ada apa setelah hari kebangkitan itu, marilah kita berlatih dahulu 3 menit melatih hening, melatih sunyi, melatih memalamkan, menggelap-gelapkan, menenggelamkan diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bila ada pengalaman-pengalaman di dalam ketika mengheningkan cipta, silakan kirimkan ke admin 082245647438. Insya Allah kami balas. Melanjutkan lagi, ada apa setelah hari kebangkitan itu? Jadi hari kebangkitan itu hari sadarnya bahwa diri manusia kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Ada apa di dalam hari kebangkitan itu? Pulangnya kemanusiaan kita, pulangnya kehidupan manusia kita, pulangnya jasad-jasad ini kembali kepada Sang Pencipta. Itulah kebangkitan. Berarti yang hidup, berarti yang wujud, berarti yang ada, berarti yang berkuasa manusianya atau Tuhannya. Ketika datang hari kebangkitan itu. Bila yang memahami manusia, bila yang memahami hawa nafsu, bila yang memahami iblis dan setan, semuanya itu kan serba besok. Digambar-gambarkan yang bangkit badan-badannya dari tanah muncul seperti kecamba, cempluk, cempluk, cempluk. Itu semua kan gambaran-gambaran hawa nafsu. Tak ada di dalam Al-Quran. Bila manusianya bangkit terus, mana Allahnya, mana Tuhannya, bila manusianya saja yang tampil di dunia dan akhirat itu. Diceritakanlah semua serba manusia, mana Tuhan yang menguasai manusia. Jadi seolah-olah kita selama ini, meskipun kita melihat orang yang sudah benar-benar mati, dalam hati kita tidak ridho orang itu mati. Karena orang itu masih dihidupkan lagi untuk menerima azab kubur secara pemahaman hawa nafsu, secara pemahaman syariatnya. Mana mungkin orang yang sudah kembali kepada Allah, mana mungkin orang mati hidup lagi.
Kalau dikatakan urip ini Allah, berarti Allah nyiksa Allah. Di mana akal kita? Kita diberi akal untuk berpikir tentang kebesaran Allah, tentang kesucian Allah, tentang keagungan Allah. Jadi semua yang diperdengarkan kita selama ini itu hanyalah kiasan saja. Edo ewai, karena iman dan akidah kita beriman yang kepada edo seolah-olah itu nyata di hati kita. Kenapa? Karena yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati hanya diri kita. Allahnya rawono, Allah goib. Yang mana mungkin kita tahu yang sebenar-benarnya, sementara hati kita buta selama ini, ya buta di akhiratnya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya. Bahkan tersesat-sesat jalannya. Buktinya apa? Buktinya selama ini kita menganggap akhirat itu serba manusia. Menganggap akhirat itu perjalanan manusia. Menganggap akhirat itu hidup dan badan manusianya seperti sekarang ini. Itulah buta mata hatinya. Karena tak ada Tuhan yang menghidupinya. Karena tak ada Tuhan yang menguasainya. Hingga manusia sama-sama buta hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika sudah nyata kebangkitan, jadi ketika manusianya sudah rela, ridho, kembali kepada Tuhannya, maka itulah yang disebut alam akhirat. Akhir kehidupan manusianya, akhir manusianya menjadi Tuhan di hatinya, dituhani lagi oleh Tuhan yang menciptakannya. Maka setelah itu ada alam hisab. Apa alam hisab itu? Ketika manusianya sudah menyadari bahwa dirinya tak ada, bahwa dirinya tak wujud, bahwa dirinya tak hidup, dan bahwa dirinya tak berkuasa apapun walaupun sebiji darah, maka bagaimana mungkin manusia itu terkena suatu dosa dari apa yang tidak dilakukannya selama ini, ketika manusianya sudah sadar bahwa ada Tuhan yang mentuhani dirinya. Coba diangan-angan, coba difikirkan dengan akal sehat kita. Itulah yang dimaksud alam hisab. Allah tidak akan mengambil apa yang bukan hak Allah. Jadi sesuai dengan perbuatan kita. Maknanya ketika kita sudah kembali kepada Allah, maka sudah semua diurusi oleh Allah karena Allah penciptanya. Ilustrasinya begini, logikanya begini. Anda membuat tongki atau mainan ketika kita masih kecil, masih ingat membuat mainan dari kertas tongki yang bisa bergerak-gerak begini, bisa kita yang bicara seperti wayang. Tongki kita perankan berbagai macam peran. Kadang jadi peran lakon sebagai tongki yang baik. Kadang ada lakon sebagai tongki yang buruk. Semua itu kan lakonnya
kita yang melakonkan tongkinya. Apakah mungkin tongki yang dari kertas benda mati, yang berawal dari tak wujud, yang berawal dari tak ada, yang kita buat itu bisa menanggung dosa dan pahala atas apa yang tidak dilakukannya? Coba pikir sendiri, itulah alam hisab yang katanya besok itu. Jadi tongkinya sadar bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Mana mungkin terkena azab, mana mungkin terkena siksaan. Dirinya tidak bisa apa-apa. Semua peran diperankan yang menciptakannya, itu tongki yang diciptakan manusia, apalagi Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini, yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadikan nama-nama, biliunan nama di atas dunia ini. Nama malaikat, nama setan, nama manusia, nama jin, nama alam, semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami apa itu alam timbangan, apa itu alam hisab. Bagi yang sudah baiat, senyum-senyum saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Qur'annya di surat Al-Anbiya ayat yang ke-47 dari surat Al-Anbiya. Ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Sesuai tidak dengan cerita tadi. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Mana mungkin manusia dirugikan dari apa yang tidak dilakukannya. Sekalipun hanya sebiji zarah, sebiji sawi. Bagaimana mungkin manusia dirugikan Allah, sementara manusia tak bisa berbuat apa-apa walaupun sebiji darah. Pasti kami mendatangkannya pahala. Apa pahala itu maknanya? Ketenangan jiwa, karena sudah kembali kepada Tuhannya, dijaga oleh Tuhannya, dicukupi oleh Tuhannya, dipelihara oleh Tuhannya, dikasih sayangi oleh Tuhannya, dilindungi oleh Tuhannya. Bukan manusianya yang jaga-jaga Tuhan dengan ilmunya. Bukan manusianya yang jaga-jaga Tuhan dengan amalnya. Bukan manusianya yang jaga-jaga Tuhan dengan kekayaannya. Semuanya kebalik iman akidah kita selama ini. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi Allah lah yang menimbang itu semua. Karena yang tahu semua itu hanya Allah. Bagaimana mungkin tongki, bagaimana mungkin manusia bisa tahu tentang tongki atau manusianya tanpa Allah. Bagi manusia yang sudah menyadari di dalam hatinya bahwa manusia ini hanyalah diperankan Tuhannya. Itu bagi orang-orang yang sudah benar-benar baiat. Bukan baiat syariat saja. Baiat kemanapun, ribuan kali pun, kalau masih ada tongkinya di hatinya, masih ada manusianya di hatinya, ya itu bukan baiat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah Al-Quran itu babakan hati. Bukan babakan lahir. Jadi makna mutasabihatnya Al-Quran itu yang memahami ya Allah sendiri. Bukan manusia. Manusia hanya diperankan Tuhannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu semua. Dan Allah lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Bila manusianya merasa berbuat, ya dosa terus. Bila manusianya yang merasa berilmu, ya dosa terus. Dan bila manusianya merasa yang beramal, ya berdosa terus. Karena manusianya jadi Tuhan di hatinya. Itulah timbangan itu. Itulah alam mizan itu. Sementara kita setelah mendengarkan paparan ini, kita bisa tahu, bisa menimbang-nimbang diri kita sendiri yang ada di dalam hati kita, iblis atau Allah. Kita sudah bisa menimbangnya. Bila yang ada hanya iblis, bila yang ada hanya syaitan, bila yang ada hanya diri kita, maka perangilah. Itulah peperangan yang akbar. Itulah peperangan yang agung. Untuk apa kita berperang? Supaya kita lekas jumpa hari kiamat, hari baiat, hari kebangkitan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Di Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Yang artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka. Pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Maknanya ketika manusia sudah dibaiat, meninggalkan harta-hartanya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istri-istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan urusan-urusan dunianya, meninggalkan amal-amalnya, meninggalkan ilmu-ilmunya, bahkan hidup dan badan ini pun ditinggalkannya. Itulah baiat itu. Itulah kiamat itu. Menyongsong hari kebangkitan. Semua itu ceritanya badan. Bila yang ada, yang wujud, yang hidup masih manusianya yang jadi Tuhan. Tapi itu bukan cerita badan. Bila hati kita sudah kembali kepada yang menciptakan, yakni uripe Allah, bersanatkan bukan sanat-sanat badan bin ini bin itu, tapi sanatnya langsung kepada uripe Allah yang menghidupi para nabi, yang menghidupi para rasul, bahkan yang menghidupi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baiat, maka manusianya menjadi rasulnya Allah. Tidak jadi rasulnya setan lagi. Tidak diutus setan lagi. Tidak disuruh setan lagi. Akan tetapi sudah diperjalankan oleh yang menciptakannya. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan. Itulah yang dimaksud Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud iman kepada
Allah. Itulah yang dimaksud iman kepada para malaikat Allah. Itulah yang dimaksud beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Itulah yang dimaksud beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Itulah yang dimaksud beriman kepada Rasul. Sudah ketemu bahwa dirinya hanya Rasul, bukan Tuhan. Inilah yang dimaksud iman, ketemu langsung dengan Rasulullah. Ini yang dimaksud iman itu. Inilah yang dimaksud iman kepada hari kiamat, ketemu dengan kiamatnya, bukan kiamat yang belum ada. Dan inilah yang dimaksud iman kepada qada dan qadar. Hatinya sudah tenang, jiwanya sudah tentram, bahagia menghadapi kehidupan ini. Dan inilah yang dimaksud syahadat, inilah yang dimaksud sholat, inilah yang dimaksud zakat ketika manusia menuju baiat meninggalkan semuanya, diberikanlah, diamanahkanlah kembali amanah-amanah yang diaku-akunya selama ini, hartanya dikorbankan, disembelih sapi dan kambingnya. Ilmunya dikembalikan, amalnya dikembalikan, bahkan hidup dan badannya dizakatkan kembali kepada Tuhannya hingga kembali suci, hingga ketemu bulan suci Ramadan, dan hingga ketemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan, hari kesucian, hari kefitrahan, dari fitrah kembali ke fitrah. Inilah alam mizan, alam timbangan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga khususnya saya pribadi dan khususnya pun kita semua, wahai para manusia, semoga kita bisa menyadari, bisa menimbang, memikirkan tentang kekuasaan, keberadaan, kewujudan, kehidupan Tuhan yang telah menciptakan kita di hati kita, bukan di raga kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan sholawat zalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.